Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Naik kemari dan berdiskusi dengan baik ya. Untuk sobat-sobatku yang Kristen, tolong jangan naik dulu ya. Kita berikan kesempatan dulu kepada muslim yang lain. Oke, kita berikan dulu kesempatan kepada Dirman. Oke, Dirman 338. Dirman 338. Iya, selamat malam. Bapak Dirman 338. Ya, apakah saudara seorang muslim? Kamu enggak kenal saya? Nggak kenal. Oh, kemarin dulu kau saya lawan toh sama Aldi. Kemarin. Oh, yang kemarin, ya. Ya, Bapak Dirman. Boleh saya minta tolong, sebentar. Jangan panas dulu, pelan-pelan ya. Saya heran kenapa sih bawaan orang Islam tuh kok panas gitu. Panas bagaimana? Apakah jin korinnya ini bagaimana? Coba belajarlah orang Islam itu untuk tenang, jangan emosian ya. Nanti tiba-tiba Anda meledak bagaimana? Tolong belajar Quran Kristen itu Ya. mana manusia yang diciptakan, mana yang Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan manusia. Kan lari kemana-mana. Yang dibahas apa, temanya apa. Saya sudah beberapa kali membahas tema Tuhannya siapa yang mayat itu. Sudah dijawab oleh Rashid. Anda tidak perlu capek-capek lagi. Si Rashid itu sudah mengakui. Nah, ini saya bicara, ini ngomong terus. Begini Dirman. Kalau saya yang bilang, kalian tidak percaya. Ini yang bilang itu pendebat Islam. Namanya Ar-Rashid. Orang APII. Apa kata Ar-Rashid? Nih, dengarkan. Nih. Saja, agama apakah yang robnya adalah mayat? Tapi Itu kau sudah kasih dengar saya. Apakah lagi saya mau dengar? Jadi jangan bahas itu udah tema basi. Ini kita masuk ke sini nih. Begini, Dirman. Jadi itu yang tadi kamu dengar, apakah tidak masih juga? Dirman, apakah kamu setuju membahas tema ini? Setuju? Oke. Jadi begini Dirman, Al-Quran itu sebelum saya tidak balas tema itu, saya kan harus pilih kamu yang punya mau toh. Saya mau minta satu aja, minta saya satu. Buka kacamata kamu. Waduh, ini kan lari kemana-mana ini bahasanya. Oke lah, kita taruh aja dia ke bawah nih teman-teman. Nampaknya orang nggak nyambung nih teman-teman ya. Kan sudah saya bilang teman-teman ya. Kalau kalian mengundang guru besar kalian, si Juma kemari, saya akan melepas kacamata saya. Saya akan berdebat dengan dia, tapi ada syaratnya. Dia harus buka maskernya dia. Gimana ini kan nyambung-nyambung, orang yang dibahas apa, yang dijawab apa. Oke ya, kita kasih naik ada sekali lagi teman-teman ya. Ini khusus kepada yang muslim-muslim ya. Sekali lagi, kalau Anda bukan muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita kasih naik ada Uces 01. Iya, selamat malam Uces. Ya, selamat malam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, sebentar. Ya, silakan. Ya, Bang, maaf ini saya Kristen sebenarnya. Tapi bentar. Tapi Ya. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini kan. Itu tadi ada di room sebelah. Katanya kata Allah itu punyanya umat Islam. Gimana itu ya Bang? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, kita ini sebenarnya kan orang Indonesia. Ya. Jadi kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. Ya. Nah, kata Allah itu sebenarnya asal usulnya ada kita pakai sekarang ini itu dari bahasa Arab memang sebenarnya. Ya.
Nah, cuman itu merupakan Latin dari alif lam lam ha sebenarnya. Nah, memang kata ini telah membawa banyak sekali kesalahpahaman antara Islam dan Kristen. Seperti itu. Ketika orang Islam baca, orang Islam itu tidak bisa baca huruf Latin. Kalau ketemu kata Allah ini. Makanya kalau ada huruf A, L, A, H, itu orang Islam mendadak nggak bisa baca huruf Latin. Dibacanya Allah. Nah, jadi ketika mereka membaca terjemahan LAI, ya, memang mereka akan mengira bahwa itu Allahnya. Padahal itu Allah dalam LAI itu bukan Allahnya orang Islam. Tapi memang itu asalnya, kalau kita mau jujur, itu memang dari bahasanya orang Arab seperti itu. Nah, inilah yang membuat salah satu perdebatan antara Islam dan Kristen. Begitu. Iya. Contoh misalnya di dalam terjemahan LAI ya, di dalam terjemahan LAI. Di sini misalnya ini banyak yang orang Islam gini. Lalu Yesus maju selangkah dan bersujud menyembah Allah, begitu kan? Nah, lalu orang Islam baca, ini Yesus sujud nih menyembah Allah. Nah, ini nih Yesus Muslim katanya. Padahal kata Allah di situ sama sekali tidak merujuk kepada Allah yang di dalam Al-Qur'an. Jadi soal terjemahan saja ini ya Bang? Iya, itu soal terjemahan saja. Misalnya di dalam silsilah, ya kan? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, dan itu kan seterusnya nanti kan ada anak Allah kan? Nah, ketika orang Islam baca, ini anak Allah ini. Allah tidak beranak. Padahal Allah di situ bukan Allahnya orang Islam. Begitu. Jadi kalau mau jujur-jujuran sebenarnya ya, perdebatan Islam dan Kristen itu terjadi memang salah satunya karena terjemahan LAI. Seperti itu. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya setuju aja kalau kata Allah itu dibuang aja dari dalam terjemahan. Kalau saya. Seperti itu. Iya, karena di room sebelah itu tadi juga banyak juga mereka yang bilang direvisi saja, kata Allah dikeluarin karena itu milik mereka. Sebenarnya bukan milik mereka. Begitu. Sebenarnya kata Allah itu sudah dipakai di dalam orang-orang Kristen terdahulu, begitu. Orang-orang Kristen di Arab seperti itu. Jadi kata Allah itu bukan nama, tetapi sebuah title yang itu bisa merujuk kepada apapun, seperti itu. Itu sebenarnya kata-kata itu identik dengan bahasa-bahasa rumpun Semitik, rumpun Timur Tengah. Misalnya di dalam bahasa Aram itu Allah. Ya kan? Iya. Kemudian di dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Seperti itu. Itu sebenarnya gelar umum yang bisa dipakai kepada apapun, begitu. Artinya sebenarnya dewa, begitu. Kalau bahasa Indonesianya dewa. Itu berasal dari bahasa India. Begitu. Sebenarnya enggak jadi masalah juga kan? Kalau kita mengerti, masalahnya begini. Bible itu kan dibaca oleh orang terpelajar dan oleh orang awam. Nah, ketika orang terpelajar yang membaca, yang dia mengerti asal usul sebuah kata, maka dia akan mengerti maksudnya. Tetapi ketika orang awam yang membaca, akhirnya begitu. Contoh ada muslim datang nih, Donditan, dibukakan Alkitab kan. Kalau Donditan kan beraninya ngobrolnya sama yang awam. Dibilang, nih lihat nih, Yesus maju selangkah lalu sujud berdoa kepada Allah. Ini Yesus berdoa kepada Allah. Muslim. Nah, itu kan jurus-jurus lama. Kemudian yang Kristen awam manggut-manggut. Iya. Berarti Yesus saja berdoa kepada Allah. Berarti Yesus Muslim. Akhirnya dia mualaf. Nah, kan sederhana itu. Bikin orang mualaf itu gampang banget. Seperti itu. Bagi orang yang mau berpikir sederhana aja, nggak usah berpikir rumit, begitu. Padahal kata Allah di situ sama sekali tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Makanya saya dulu pernah bilang, orang Islam sebaiknya kembali lagi ke SD semua untuk belajar huruf Latin. Karena huruf A, L, A, H itu harusnya bacanya Allah, bukan Allah. Kalau Allah itu A, O, L, O, H, Allah, begitu. Iya Bang, ya. Seperti itu. Oke Bang, makasih atas penjelasannya ya Bang. Sama-sama ya. Oke, saya turunkan ya. Iya Bang. Iya, oke ya, saya turunkan. Ya, seperti itu ya, seputar kata Allah ya, seputar kata Allah. Jadi memang slogannya kan memang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi memang di dalam terjemahan LAI itu banyak yang bukan bahasa Indonesia, begitu. Sebenarnya kalau dibalik pun kepada Islam pun juga jadi masalah di dalam terjemahan Al-Qur'annya. Misalnya pahala bagi orang-orang yang beriman itu mereka diberikan surga katanya. Surga itu istilah Hindu. Ya kan?
Istilah surga, neraka itu murni punya agama Hindu. Nah di dalam agama Islam itu nggak ada surga. Surga itu kalau ditarik bahasa Arabnya itu jannah. Jannah itu artinya bukan surga. Jannah itu terjemahannya itu taman, kebun. Tapi diterjemahkan jadi surga. Nah itu makanya teman-teman, kalau kita belajar, makanya kita harus belajar asal usul kata begitu. Pentingnya mengerti sebuah informasi yang kita baca itu, kita harus mengerti definisi kata-kata yang setiap kita baca seperti itu. Nah memang dalam terjemahan ya seperti itu sering membuat tergelincir orang-orang awam begitu. Allah disangka Allah begitu. Nah makanya memang kalau menurut saya pribadi untuk supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman sebenarnya ya nggak usah dipakai gitu sebenarnya kalau menurut saya loh. Tapi kalau Anda mengerti maksudnya ya itu tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam seperti itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada DH3 ini apa ini bila Denny. Ya, selamat malam Saudara Denny. Halo? Iya, selamat malam Bang. Ya, Bang Denny silahkan nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang? Kristen, tapi aku mau tanya sebentar Bang. Mau tanya saja. Gini Bang, kita berikan kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang ya. Kita nanti ada kajian, mudah-mudahan mulai besok ya, ada kajian internal Kristen setiap hari Minggu. Oke? Siap, Bang, oke. Oke, mohon maaf ya Bang Denny ya, saya turunkan Bang Denny ya. Kita berikan kesempatan dulu kepada Muslim ya Bang ya. Oke, kita berikan. Karena begini teman-teman, goal kita itu adalah menjawab orang-orang Islam begitu. Tapi nanti ada kita bikin khusus hari Minggu ya untuk kajian Kristen seperti itu. Sudah beberapa bulan kita coba tapi gagal-gagal terus karena hari Minggu selalu ada saja kegiatan kita teman-teman. Oke ya, kita kasih naik ada Nando Z2. Ya, Nando. Selamat malam. Saya kasih informasi penting Bang. Saya Kristen tapi mau kasih informasi soal Apa itu, 19 Bang? April ini. Yang Abang ketik 19 April. Ini kalau Abang geser ke kanan, ini hilang. Jadi ini bisa direkam layar dan ini juga bisa dibajak orang, bisa diupload ke sosial media mereka juga. Jadi saran saya Bang, untuk yang tulisan 19 April malam ini, kalau boleh di backgroundnya Abang atau di, yang pasti jangan ditampilkan di apa namanya yang sekarang ini. Nanti dia kalau digeser ke kanan, dia hilang gitu loh Bang. Jadi direkam layar, tetap aja mereka bisa ambil ini Bang. Gitu Oke, Bang. baiklah, itu nanti saya pertimbangkan berikutnya Bang ya. Oke, saya turunkan ya Bang Sukses Nando ya. untuk Rumah Apologetnya ya Bang, saya dukung ya. Ya, makasih Bang Nando. Saya turunkan ya Bang Oke. ya. Siap. Oke, saya turunkan Bang. Ya. Ya, kita berikan ya kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Ya, silahkan ya. Inti yang ingin saya sampaikan, tema malam ini itu adalah supaya umat muslim itu jangan berkeras hatinya ya untuk membaca Injil. Ya, sekarang sudah banyak loh, nggak perlu beli-beli buku macam si Uncu PI. Sekarang ini sudah zaman paperless ya teman-teman ya. Sudah zaman digital. Bagaimana Anda bisa hanya mengakses Injil itu hanya dengan mendownload saja di Android Anda. Ya kan? Klik saja itu di Android itu Injil begitu. Kemudian nanti Anda akan membacanya. Kenapa sih umat Islam kok anti terhadap Injil? Kenapa? Padahal Al-Quran memerintahkan loh untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah ini yang saya herankan, yang saya tidak habis pikir begitu. Kenapa umat muslim ini disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Makanya saya bilang, apakah umat Islam ini baca Al-Quran sambil koprol? Atau bagaimana? Atau memang baca Arabnya doang, nggak dibaca artinya? Atau bagaimana sih? Saya merenungkan ini apa yang salah dengan umat Islam ini. Nah ketika saya teliti, saya melakukan kajian yang sangat mendalam. Ternyata teman-teman ada sebuah dogma, ada sebuah pandangan yang sudah mendarah daging di dalam pikiran orang Islam. Kalau membaca Al-Quran itu katanya dapat pahala. Jadi banyak mereka hanya membaca saja tapi tidak tahu artinya. Karena ketika mereka membaca, mereka berpikir, baca sajalah, yang penting dapat pahala, masalah artinya masa bodoh taingan. Nah ini yang saya bilang, inilah sebuah pandangan yang sudah mendarah daging, tetapi sayangnya salah begitu loh. Salahnya dalam pengertian mereka jadi tidak mau mencari artinya.
Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebuah pandangan yang bagus loh kepada umat muslim ya, supaya umat muslim itu ketika membaca Al-Qur'an dibaca artinya. Nah, tapi saya takut nanti kalau dibaca artinya, kok disuruh beriman kepada Injil? Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Kami disuruh beriman kepada Injil Pak Ustadz. Kenapa Anda menyuruh kami beriman kepada kitab Tuhan? Selama ini saya tahunya kami disuruh beriman kepada kitab-kitab para ulama, kitab fikih, kitab kuning, kitab Bukhari, Sahih Muslim, yang bilang Muhammad kena sihir, yang bilang Muhammad suruh minum air kencing otak. Jadi umat Islam sudah 1500 tahun disuruh ulama-ulamanya beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri menyuruh untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Nah ini bagaimana nih? Yuk silakan. Yuk silakan ya. Kita kasih naik, ada bagiku level hanya, aduh ini apa ini? Bagiku level apa ini? Ya silakan kita kasih naik. Logonya Mabes Polri. Ya silakan, bagiku level hanyalah. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang, shalom. Oh Kristen, baik, kalau Kristen langsung saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Ya karena saya sudah bilang tadi yang Kristen tolong jangan naik dulu ya. Nanti teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ya, kita ada kajian internal kekristenan itu hari Minggu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti terlaksana teman-teman. Karena masalahnya Minggu itu pas ke gereja pula gitu loh. Jadi ya gimana ini ya. Nanti kita atur lah masalah itunya. Oke, ada Aroni. Shalom. Selamat. Kristen Bang? Kristen Bang. Oke, saya turunkan langsung ya. Iya teman-teman ya, mohon ya teman-teman ya. Mohon teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Tolong. Oke, kita kasih naik, ada MSJE. MSJE. Ya, selamat malam MSJE. Halo? Lina, emang ada Lina mau naik? Nggak ada tuh. Bakhtiar Wijaya. Ya, selamat malam Bakhtiar. Bakhtiar tapi kok fotonya perempuan. Ya, silakan Bakhtiar. Halo, saudara Bakhtiar. Oke, baik, kita turunkan ya. Kalau kita sapa tidak mau bicara begini. Teman-teman muslim yang mau naik kemari ya, pastikan bahwa Anda itu kalau naik kemari jangan grogi ya. Saya tahu bahwa ini berat, saya tahu fakta dan kenyataan ini berat. Tapi ketika Anda naik kemari, kalau Anda membuka pikiran Anda ya, mudah-mudahan Anda nanti akan menerima kebenaran. Ya seperti gambar inilah ya. Intinya ya bahwa seorang muslim tuh kaget begitu dengan isi Qur'annya. Karena apa? Karena selama dia jadi Islam yang dibaca Arabnya doang tapi tidak mengerti artinya. Itu sudah banyak, bahkan umat muslim sendiri itu sudah banyak sekali yang banyak umat muslim sendiri yang mengkritik tentang kelakuan orang Islam yang membaca Al-Quran itu tanpa mengerti artinya. Bahkan katanya seperti keledai. Itu Ustaz sendiri yang bilang. Ya, Ustaz sendiri yang bilang, bagaimana seorang muslim itu suka membaca-baca Arab, suka melafaz-lafazkan huruf Arab, tapi tidak mengerti artinya. Ya akhirnya menjadi, nah ini kita dengar sendiri ya, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan, miladi. Kita bangga menghafal Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab, tapi tidak mengerti. Iya, akhirnya kata ustadznya seperti keledai. Ya, keledai itu kan identik dengan tubuh. Baca-baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Seperti itu. Oh ya, ada pengumuman ya teman-teman ya, ada pengumuman. Teman-teman, sehubungan dengan banyaknya akun-akun palsu yang membuat akun-akun atas nama saya. Akhirnya begini teman-teman. Yang selama ini kita sudah berkawan, ya, itu saya putuskan pertemanan. Karena apa? Karena untuk mengidentifikasi supaya mempermudah bahwa akun asli saya itu, yang saya follow itu hanya satu akun lain yang juga akun saya. Ya, jadi kepada teman-teman yang melihat, loh, kok sekarang kok tidak berteman lagi dengan saya Edis TV? Karena begitu banyaknya akun palsu, jadi saya buat ciri khusus akun saya itu adalah yang saya follow juga akun saya yang asli. Nah, begitu juga akun saya yang satunya, kan ada 2 akun saya.
Saya hanya memfollow juga akun saya yang asli. Jadi hanya 2, mereka saling follow. Itu ciri-ciri akun aslinya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ada Mr. Open. Oke, kita kasih naik ada Mr. Open. Iya, selamat malam Mr. Open. Halo? Halo Mr. Open? Oke, baik, karena tidak nyambung kita turunkan ya. Kita kasih turun. Ya, kita lanjutkan kembali kepada pasien selanjutnya. Siapa? Di sini nggak ada loh Lina. Nggak ada di sini Lina itu. Saya sudah lihat ini yang mengajukan permintaan naik itu ada 45 dan tidak ada di sini Lina. Nggak ada di sini. Tidak ada sama sekali. Ya. Yang saya naikkan itu juga hanyalah orang-orang yang bisa menyalakan kamera. Makanya saya utamakan itu yang followersnya di atas 1000 teman-teman. Karena itu yang pasti bisa menyalakan kamera. Ya. Oke, kita kasih naik ada Puja Maholtra. Puja Maholtra. Ya, ini sudah 8.000 orang ya yang menonton ya. Jadi tolong jangan permalukan agama Anda di sini, Islam ya. Buktikan bahwa Anda itu Islam dan ngerti agama Islam. Kenapa? Ini karena setiap hari yang naik orang Islam itu nggak ngerti agama Islam. Ya, Bang Puja, apakah Anda seorang Muslim? Ya betul bang. Apakah di situ ada kipas? Ada betul ada. Bisa dimatikan? Ya, karena kipasnya itu sangat mengganggu anginnya itu ke sini. Oke siap. Ya, selamat malam Bang Puja. Selamat malam Bang Edis. Ya, Bang Puja, ini saya sebagai seorang Kristen, kebetulan saya ini orang yang sangat mengerti ajaran agama Islam. Ya. Iya. Di mana saya telah mempelajari agama Islam itu kurang lebih selama 13 tahun. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah informasi kepada Anda bahwa Al-Qur'an Anda itu memerintahkan kepada Anda untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Iya Yaitu, betul Bang. nah, masalahnya kenapa umat muslim di rumahnya malah yang ada itu kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Contoh, kitab fikih, kitab kuning, kitab ulama, kitab tuntunan sholat, yang dikarang-karang kemudian hari. Terus pertanyaan gimana? Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran malah tidak percaya, kenapa Islam malah tidak percaya dengan Al-Quran? Kita percaya dengan Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya, apakah Al-Quran menyuruh Anda beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Ya betul, termasuk Injil, Taurat. Kan yang ditanya apa, yang dijawab apa. Susah bener sih orang Islam nih. Gini, dengerin ya. Pertanyaan saya simak dulu ya. Menurut Al-Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Ya termasuk yang sebelum. Yang sebelum. Apakah Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Wah kitab kan banyak, kitab kan buku. Saya tahu kitab banyak. Ini nggak gimana sih? Saya tahu kitab itu banyak. Ada kitab kitab apa namanya? Hukum pidana. Ada kitab Undang-Undang Dasar 1945. Ya makanya. Saya tidak tanya masalah kitab itu banyak atau sedikit. Yang saya tanya, kitab yang Al-Quran memerintahkan kepada Anda untuk dipercaya, itu kitab-kitab sesudah atau sebelum? Sebelum. Nah sekarang kenapa kitab-kitab di rumah Anda itu yang sehubungan dengan agama, kenapa kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, bukan yang sebelum Al-Quran? Contohnya disebut coba. Contoh misalnya kitab Sahih Bukhari, kitab kuning, kitab fikih, itu kitab-kitab sebelum atau sesudah Al-Quran? Itu sesudah. Sesudah Al-Quran. Adakah Anda disuruh beriman kepadanya? Nggak ada. Nah kenapa malah itu yang Anda baca? Ini makanya saya bilang kalian dalam kesesatan yang nyata. Betul. Wah gimana kan, aduh berat ini. Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil. Kenapa bukan itu yang Anda baca? Ini Anda berada dalam kesesatan yang nyata. Betul. Dengar dulu. Nah kan, ngeyel kan? Mereka ngeyel sudah. Sama Al-Quran saja mereka tiada percaya. Dan orang-orang yang seperti Puja adalah orang-orang yang diberitakan kepadanya kebenaran, tetapi mereka mengingkarinya. Namun mereka tiada mengetahuinya. Saya nggak diberi kesempatan untuk menjawab. Silakan.
kenapa saya tidak membaca kitab-kitab yang terdahulu yang diimani oleh umat Islam? Kan kayak gitu pertanyaannya. Karena kitab Injil yang asli sekarang sudah tidak ada. Nah, kan? Ya memang kayak gitu. Oke, Penyimpangan baik, sudah terlalu baik. banyak. Ketika Al-Quran memerintahkan kami beriman. Oke, ada Al-Quran di situ? Nggak ada. Nah, kan? Di sini nggak ada. Pantesan Anda. Oke, saya bacakan saja Al-Quran ya. Saya Ya, bacakan silakan. Al-Quran ini, mau? Boleh, boleh. Oke, baik. Saya bukakan ya. Nih, saya bukakan ayatnya. Sabar. 30 detik ya. Sabar. Sebentar. Nih ya. Fokus ke judul Ini ya, Bang. ya, ini fokus ke sini nih. Iya, Kita iya. akan buka misalnya di dalam Quran ya. Sabar ya Bang ya, saya itu agak sedikit ini kalau untuk mengingat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Apakah perlu saya tampilkan di layar atau saya baca saja? Bacakan aja, Bang. Saya bacakan. Artinya, surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, nih, ini Anda disuruh mengatakan ini nih. Bukan mengatakan kitab sebelumnya sudah palsu. Nih. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepada Dialah kami berserah diri. Ini Al-Quran mengatakan. Kami Ya, ya, beriman kepada yang diturunkan kepada kamu. Berarti kitab apa itu? Oke lah. Nah, Oke lah, malah kita Anda duluin palsu-palsukan. Aduh, ini Anda nekat yang Ya, nyata. suka terusin aja. Makanya terusin. Anda ini dengar, Anda ini korban daripada ulama-ulama Oh, Anda yang belum, tukang. belum tentu, belum. Sebentar dulu, sebentar. Ini ceritanya begini, saya kasih tahu asal usulnya. Ceritanya, Ya, ya. jalannya Ya, begini. ya. Dulu, zaman dahulu. Ulama-ulama kalian itu, ya kan? Pekerjaan ulama-ulama kalian itu adalah punya pondok pesantren. Ya, ya, betul. Nah, ketika mereka punya pondok pesantren, mereka itu pengen banyak santrinya. Supaya apa? Supaya salah satunya mereka itu punya pekerjaan, punya penghasilan. Nah, ketika mereka mengajarkan di pondok-pondok pesantren supaya kitab-kitab mereka laku, ya kan? Supaya kitab karangan mereka itu laku dan dibaca orang. Mereka harus mempromosikan kitab-kitab itu. Nih, kitab ulama ini, kitab ulama itu, kitab ulama fulan, kitab Tidak kita harus ini. saja Anda Sebentar dulu. berpendapat. Sebentar. Itu pendapat Anda. Loh, bukan. Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang mempromosikan kitab-kitab itu? Kalau bukan ustadz-ustadz Anda, pemilik pondok-pondok pesantren. Siapa? Emangnya Kristen di gereja? Yang mempromosikan kitab-kitab itu adalah ulama-ulama pemilik pondok pesantren. Nah, mereka itu juga yang mengajarkan, yang mendogma kepada kalian, ustadz-ustadz itu, supaya apa? Supaya kalian jangan membaca Injil dengan kalimat-kalimat provokatif yang mengatakan Injil sudah dipalsukan. Biar apa? Biar kalian jangan baca Injil. Sudah, Padahal saya udah Al-Quran pernah baca Injil, memerintahkan. Bang. Gimana? Injil. Saya sudah sering baca Injil. Kalian yang sekarang loh. Mana? Injil yang sekarang sangat sebentar. banyak kesalahannya. Mana? Apa saya harus ini dulu? Buka Al-Quran saja Anda tidak punya. Sekarang ngaku-ngaku punya Injil. Aduh. Saya pernah baca Injil. Itu bukan Injil punya saya, punya teman saya baca memang banyak sekali kekeliruannya. Oh, pernah baca. Ya, tapi Injil yang palsu. Injil sekarang semua palsu. Injilnya palsu. Makanya Jadi ayat untuk Al-Quran sebentar, Bang. dipalsukannya Sebentar. kapan, Bang? Sebentar, saya tanya dulu dipalsukannya Makanya kapan? untuk umat Islam yang sekarang sudah nggak mengimani Injil yang sekarang karena udah terlalu banyak perubahan itu loh, Bang. Oke, saya tanya dulu, Bang. Perubahannya diadakan kapan? Oh, sering sekali, Bang. Iya, kapan Cuma saya nggak diadakan ngapalin. perubahannya? Saya sudah sering baca, saya tahu, tapi saya nggak hafal. Nah, ini namanya orang menuduh tanpa ini. Ditanya kapan dipalsukannya, tidak bisa jawab. Oke, dipalsukannya sesudah zaman Bang. Muhammad apa sebelum zaman Muhammad? Tidak bisa jawab bukan berarti tidak ada pemalsuan. Iya, Cuma tugas saya Anda tidak ingat saja. itu namanya fitnah yang nyata. Enggak fitnah. Enggak fitnah, banyak sekali Contoh misalnya, kejanggalan. Sebentar, Ngomong. gini, sedikit ini penting nih. Dipalsukannya sesudah Muhammad lahir atau sebelum Muhammad lahir? Ya sesudah lah.
Sesudah Muhammad lahir. Iya betul. Tahun berapa dipalsukannya? Aduh saya nggak ngapalin tahunnya, yang jelas saya baca tuh Aduh. baca di Google saya tuh kan memang banyak. Oke lah, sekali. baik. Kalau Anda fitnah terus ya, Nggak Anda saya fitnah, turunkan di sumpah. bawah. Sumpah saya nggak fitnah, sumpah. Fitnah terus Anda ini. Di dalam Al-Quran mengatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Tuhan. Katanya firman Tuhan dirubah-rubah. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Ya karena ulama-ulama mereka mengatakan yang demikian. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa firman Tuhan bisa dirubah-rubah. Justru yang merubah-rubah, yang mengganti-ganti ayat-ayat kitab suci itu kalian sendiri. Mau saya tunjukkan? Oh, nanti saya tunjukkan, kalian nanti nangis nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kasih naik ada Iki 8 sekian-sekian. Iki. Ya, ini sudah ada 11.700 orang mata memandang ya. Jangan mempermalukan agama Islam ya. Kalau Anda Muslim itu tunjukkan bahwa agama Islam itu benar. Iya, saudara Iki. Apakah Anda seorang Muslim? Iya, Muslim. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirimkan undangan ya untuk menyalakan kamera. Ya, Bang Iki. Saya pastikan satu kali lagi Anda seorang Muslim ya, Bang ya? Iya. Iya. Jadi melanjutkan Bang yang sebelum-sebelumnya ya, saya sebagai seorang Kristen yang sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam, 13 tahun saya mempelajari agama Islam. Di sini saya ingin menyadarkan kalian ini supaya kalian beriman kepada Injil karena di dalamnya terdapat kebenaran, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Nah, sekarang kenapa orang Islam Bang kebanyakan ya, mayoritas itu malah tidak percaya kepada Injil, kepada Taurat, malah percayanya kepada kitab karangan ulama yang bilang Muhammad katanya menikahi anak di bawah umur, yang bilang Muhammad katanya kena sihir, yang bilang bahwa Muhammad nyuruh minum kencing hewan, yang bilang kalau ada lalat masuk ke air minum celupin aja sekalian. Kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang seperti itu? Bukankah Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab sebelumnya? Nah ini silakan Bang, yuk. Jadi kita yang sebelumnya itu hanya untuk Bani Israel pada zaman itu aja. Kita hanya cukup membenarkan, oh benar bahwasannya pada saat itu mereka diturunkan kitab itu aja. Oke, Abang ada Al-Quran di situ Bang? Tapi syariat-syariatnya kita tidak perlu mengikuti. Nah inilah orang yang berbicara berdasarkan hawa nafsunya, bukan berbicara mengenai apa yang diwahyukan. Al-Quran itu mengimani kitab-kitab terdahulu itu maksudnya kita percaya bahwasanya dulu ada nabi namanya Isa diturunkan kitab Injil, ada nabi namanya Musa. Oh berarti Al-Quran salah tulis ya? Oh iya membenarkan. Tapi kita tidak perlu mengikuti hukum syariatnya karena kita sudah ada Al-Quran. Nggak perlu mengikuti. Jadi yang harus diikuti adalah yang mengatakan bahwa Muhammad itu kena sihir, betul? Siapa nabi yang mengaku dirinya diutus untuk semua manusia? Oke, berarti nggak masalah. Berarti Anda ada Yesus. Berarti Anda beriman kepada untuk seluruh manusia. Sebentar Bang, fokus. Nanti kita nggak melebar kemana-mana nih ya. Jadi menurut Anda Al-Quran mengatakan sesuatu tetapi tidak perlu mengimani isinya, begitu ya? No, gimana sih? Al-Quran tidak pernah ada gini aja. Pernahkah Al-Quran mengatakan, wahai kaum muslimin wal muslimat, berimanlah kalian kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran ini. Adakah Al-Quran pernah mengatakan demikian? Iya. Ada. Itu maksudnya Nabi itu bukan cuma Nabi Muhammad aja. Sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada nabi-nabi dan kitab-kitab itu semuanya sudah ada. Jadi kita harus mengimani semua nabi. Bukan mereka ini. Kalian makan apa sih? Kalian ini makan apa sih? Kenapa? Oh gini aja. Pertanyaan saya ada apa? Pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya, kamu pengikut Yesus atau Nabi Ibrahim? Bentar ya, kita say goodbye dulu Bang. Kita shoot goodbye dulu. Goodbye. Ini orang kayaknya nggak nyambung. Oke, kita masih mengundang muslim yang waras ya. Oke. Kita undang ada muslim yang ya akalnya sedikit dipakai lah ya. Yang nyambung, seenggaknya nyambung lah kalau ngobrol ya. Ditanya apa dijawab. Oke, kita kasih naik ada Raffio Shop. Ya, selamat malam Raffio Shop. Oke, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda.
Oke, sebentar Bang ya. Ya, silakan. Oke Bang, aku setuju dengan statement Anda. Ya, sebentar Bang. Teman-teman Sebentar Anda Bang. Apakah Anda seorang muslim? Aku muslim Bang. Oke, muslim. Jangan didekatkan Bang, bicara seperti itu aja kedengeran kok. Nah segitu ya, oke. Berarti menurut Anda umat muslim harus membaca Injil dan Taurat? Ya memang dari segi rukun Islamnya sendiri itu beriman Kepada kitab-kitab Imannya itu sebelumnya. Nah, kitab-kitab Allah kan tidak ada dijelaskan kita beriman kepada Al-Quran saja seperti itu, enggak kan? Tapi kenapa umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Tidak tahu. Masalah itu masalah fikih saja Bang. Aku sangat berterima kasih sama Abang itu sudah mengedukasi lah intinya itu sama umat-umat muslim yang baru-baru sekarang ini. Nah, mereka menuduh Bang, bahwasanya kami tidak beriman karena sudah dirubah-rubah katanya gitu loh. Oke. Memang kayaknya perlu direvisi lah intinya itu umat Islam itu Bang. Kalau menurut saya itu. Iya. Tapi begini Bang, kalau misalnya saudara-saudara muslim Anda yang mengatakan bahwa kitab Injil, kitab Taurat sudah dirubah-rubah, saya bisa buktikan, sekarang pun saya bisa buktikan bahwa yang dirubah, yang diedit itu malah Al-Quran Bang. Mau saya tunjukkan buktinya nggak? Bahwa Al-Quran diedit, dirubah sama orang Islam, sama ulama-ulamanya, mau? Oke, tunjukkan lagi Bang. Baik. Di dalam Al-Quran ini ada 12.500 orang sebagai saksi mata. Nih, tolong buat laporan ke polisi. Saya bilang nih, rekam. Bahwasanya pada tanggal 19 April malam Minggu tahun 2025, saya Edis TV mengatakan bahwa yang dirubah-rubah oleh ulama Islam adalah kitab Al-Qur'annya sendiri. Ayat mana Bang yang dirubah? Saya tunjuk ayatnya. Ayat yang dirubah oleh orang Islam adalah Baitullah itu dibakah menurut ayat Al-Quran. Jadi rumah yang pertama-tama kali dibangun adalah Baitullah yang dibakah, yang kesana Anda disuruh berhaji. Nah, kata bakah dirubah oleh ulama Islam menjadi Mekah. Akhirnya orang Islam naik haji bukan ke Bakah tapi ke Mekah. Tuh, itulah ayat yang dirubah-rubah. Biarkan sudah dijelaskan. Itu sudah dijelaskan itu. Maksudnya itu. Makasih Karim Ince. Kan seperti itu kan. Iya, disuruh berhaji, naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah menurut Al-Qur'an? Tapi malah ke Mekah orangnya. Iya. Disuruh naik haji ke Baitullah. Baitullah menurut Al-Qur'an ada di Bakah. Nah, kata Bakah diedit, dirubah sama orang Islam jadi Mekah. Sungguh tangan mereka itu merubah-rubah. Dan mereka itu tempatnya tiada lain adalah. Tolong lapor polisi ya, jangan ngomong doang. Lapor polisi. Oh, udah saya bilangin suruh lapor polisi, tidak lapor-lapor. Oh, nekat yang nyata kalian. Tolong, ormas-ormas Islam datang ke Mabes Polri. Saya mengatakan bahwa Al-Quran diedit oleh ulama-ulama Islam. Apa yang diedit Bang? Bakah diedit jadi Makkah. Akhirnya orang Islam merasa asing dengan Bakah. Orang Islam merasa asing Bang. Apa itu Bakah? Padahal ada di Quran. Tapi kalau Mekah mereka tahu, oh Mekah. Akhirnya buka umroh ke Mekah. Bisnis lancar, Jo. Lancar. Cuan lancar, coy. Umroh. Iya. Orang Islam itu mencari Tuhan itu kebanyakan di Mekah kan. Betul. Betul. Lucu, bahkan Abu Marlon dalam sebuah videonya mengatakan dia dikerjain orang Arab di sana. Dia bilang begini. Abu Marlon pernah bilang begini. Itu ada pemikir muda Muslim ya, namanya Abu Marlon. Dia bilang begini. Waktu saya ke Mekah tahun sekian begitu, dibilang kalau kamu sholat di sini pahalanya nggak sampai karena kamu harus mendekat ke sana biar pahalanya 1000 kali lipat. Nah, itu tahun sekian. Nah, tahun sekian. Nah, tahun berikutnya beberapa tahun yang lalu berikutnya dia datang lagi. Dia bilang, kalau di sini gimana sekarang? Kalau di sini? Oh, kalau di situ sudah 1000, soalnya udah diperlebar katanya. Jadi kata Abu Marlon, ternyata dikerjain orang Arab. Nah itu, saya mendidik kalian ini supaya kalian itu cerdas begitu, ya. Cerdas ya. Iya.
Bagus. Mengedukasi sekali Bang. Iya, mengedukasi. Banyak muslim yang suka dengan channel saya itu, Bang. Banyak muslim yang suka supaya lebih Tapi yang kritis. sudah sadar gitu. Tapi Iya. yang sudah sadar seperti itu kayak gitu. Tapi kalau yang belum sadar, wah kacau kan. Orang Iya. itu orientasinya parah pokoknya. Betul, betul, betul. Oke, Bang ya, kita berikan kepada muslim yang lain, Bang ya. Oke. Oke, terima kasih Bang Rofio Shop. Ya. Terima kasih Bang. Itu ada shop berarti buka toko. Nah, silakan belanja-belanja di tempat dia tuh. Ya, tuh 13.000 orang siapa tahu bisa belanja tuh. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, saya turunkan dulu. Iya. Lagi ya teman-teman ya, tolong nih. Ormas-ormas Islam ya, MUI ya kan. Pokoknya organisasi-organisasi Islam tolong ini direkam. Saya mengatakan bahwasanya ulama-ulama Islam yang mengedit Al-Qur'an bakah diganti jadi makmum. Ya, disuruh naik haji ke Bakah malah ke Mekah. Huruf ba malah diganti jadi huruf mim. Mekah. Huruf ba malah diganti jadi huruf mim. Syafri Abang. Ya, Syafri Abang. Selamat malam, Bang Syafri. Malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Syafri, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Aduh, berisik. Apa nih Bang? Mau dibahas? Ya, ini Bang tadi ya, bahwasanya umat muslim disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada kitab Ya. Injil. Lalu dibilang bisa anu Bang, aduh. Karena suaranya berisik sekali Bang, banyak motor-motor begitu masuk ke dalam Bang. Oke. Ya, gini. Menurut Al-Qur'an, umat muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, kepada kitab Injil. Ya kan? Tetapi umat muslim mengatakan bahwasanya katanya jangan karena sudah dirubah-rubah katanya. Ternyata saya balik, ternyata yang dirubah-rubah malah Al-Qur'an. Contoh, apa yang dirubah-rubah dalam Al-Qur'an? Al-Qur'an setiap hari difitnah oleh orang muslim. Katanya Al-Qur'an tidak lengkap. Kitab yang menjelaskan itu katanya hadis bukan Al-Qur'an. Kalau mau lengkap, kalau mau terperinci, belilah kitab para ulama. Seolah-olah Allah sendirian tiada mampu, tiada sanggup menuntun orang Islam. Coba, padahal ayat Al-Quran mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap, dijelaskan secara terperinci, ayatnya disusun secara rapi. Ya, gimana Bang pendapat Anda? Silakan. Anda Muslim ya? Ya, Muslim. Ya pendapat saya itu aja Bang Edis. Mungkin karena mereka banyak tidak memahami Al-Quran. Mereka hanya bisa membaca tapi tidak tahu artinya, itu pertama. Yang kedua betul kata Bang Edis tadi. Bakah dirubah menjadi Mekah, kan gitu. Nah itu betul juga. Sekarang saya tanya Bang Edis. Bakah itu di mana? Nah itu kerjaan orang Islam lah. Nah makanya Bakah itu ada di mana? Yaitu Muslim sendiri kerjaannya. Yang jelas dari mana rumusannya bahwa Bakah itu adalah Mekah. Itu rumusannya dari mana? Kenapa Bakah itu tidak Madiun saja kalau begitu? Nah, kan gitu. Ya sebenarnya kan kalau menurut ininya kan kalau bait Allah itu kan adanya di Yerusalem atau di Bethlehem. Ya, jadi begini Bang. Dulu orang Islam itu kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Baitul Maqdis, Yerusalem ya. Nah, lalu akhirnya dirubah kiblatnya menjadi kiblatnya orang-orang Quraisy. Kiblatnya para penyembah berhala, betul? Ya dikarenakan Bang di situ tempat lahirnya Nabi Muhammad, makanya di situ di ini kan di Ka'bah itu. Makanya Nabi Muhammad lahir dia ingin merubah bagaimana orang-orang itu tidak menyembah berhala lagi kan begitu. Iya, masalahnya begini, kenapa kalau memang itu adalah kiblat yang benar, tidak sedari awal gitu loh. Tidak sedari awal kiblatnya ke situ. Contohnya gini, Pak, ini saya rubah ini background saya bentar Pak ya, nih. Ini makanya saya punya satu gambar yang bagus nih. Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf telanjang itu dipakai oleh orang Islam sekarang? Ini kan bekas tempat orang-orang Quraisy bertawaf sambil telanjang, Bang. Betul nggak? Tadinya mereka tawaf di sini, tapi tidak berpakaian. Bugil mereka telanjang bulat mereka di sini bertawaf. Nah, kenapa kiblat yang tadinya Yerusalem, kiblat yang tadinya Baitul Maqdis diganti kepada kiblatnya orang-orang para penyembah berhala?
Lalu sekarang umat muslim mempromosikan itu adalah Baitullah. Di mana dalam Al-Quran bahwa Baitullah itu di Mekah? Baitullah itu di Bakkah, bukan di Mekah. Jadi begini Bang Idris. Jadi pada saat itu, pada di zaman Nabi Muhammad lahir, itu kan daerah Mekah itu kan pada zaman itu kan zaman jahiliyah namanya. Nah, jadi orang itu yang banyak penyembah berhala, banyak berbuat yang tidak, seperti Bang Idris katakan tadi, mereka pada bertelanjang mengitari Ka'bah betul. Cuman itulah yang ingin dirubah sama Nabi Muhammad. Jangan lagi kalian tawaf bertelanjang di sini, maksudnya bertawaflah dengan baik kan gitu. Itulah dirubah oleh Nabi. Makanya di situ. Berarti agama Islam adalah modifikasi dari agama-agama orang Quraisy. Bukan modifikasi Bang Idris. Jadi kan gimana ya sejarahnya? Maksudnya Nabi Muhammad itu memperbaiki akhlak-akhlak mereka gitu loh. Iya, artinya ritualnya dipoles, diganti gitu kan? Ya, boleh. Maksudnya gini, Nabi Muhammad itu kan yang diutamakannya, yang diajarkannya kan akhlak. Makanya belum agama lagi Bang Edis. Jadi selama 40 tahun dia mengajarkan akhlak dulu Bang Edis kepada umatnya. Agama itu baru Bang Edis. Oke, begini. Makanya saya bilang tadinya mereka tawaf di sini kan sambil telanjang. Kemudian dirubah oleh agama Islam yang tadinya telanjang kemudian pakai kain ikhram, betul? Ya, betul. Artinya agama Islam yang ada sekarang merupakan ajaran orang-orang pagan Quraisy yang dimodifikasi, betul? Iya, kalau kan? secara dengan mata apa benar Bang Edis. Iya, betul. Ya. Makanya agama Islam yang ada sekarang, merupakan lanjutan dari agama-agama orang-orang Quraisy ini, tetapi ada beberapa sedikit perubahan. Mereka dulu tawaf, sekarang umat muslim tawaf. Bedanya mereka tawaf telanjang, sekarang pakai bungkus kain. Ya kan? Mereka dulu digundul, orang muslim juga digundul. Makanya padahal di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun disuruh naik haji ke kota Mekah. Di dalam Al-Quran itu naik hajinya ke Baitullah, dan Baitullah itu di Bakkah, bukan di Makkah, diedit dari Makkah. Nah, tapi Bang, apa kata Yesus? Jadi pernah ada sebuah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, di mana perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus, katanya begini, katanya Yerusalem lah tempat orang menyembah. Kemudian, tapi kata orang-orang Samaria, Gunung Gerizim. Jadi orang Yahudi dengan orang Samaria itu bertengkar mengenai di mana tempat atau melakukan ritual penyembahan. Kata orang Samaria di Gunung Gerizim, kata orang Yahudi di Yerusalem. Yang mana yang benar? Jawaban Yesus sangat mengejutkan. Apa kata Yesus? Bahwa orang-orang benar itu tidak menyembah di Yerusalem, di Gunung Gerizim. Tetapi ya penyembah-penyembah benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu dia Bang Edis. Begini Bang Edis. Jadi, mengapa saya mengatakan? Karena kebanyakan orang kita tidak memahami. Contoh, katanya, baitulah kamu itu di mana? Di Al-Quran pun dikatakan di situ. Bang Edis tadi ayatnya pasti ada. Baitulah seorang mukmin itu adalah kolbumu. Kan sama dengan Bang Edis katakan tadi itu. Yesus berkata begitu. Di mana? Itu bukan ayat Al-Quran. Ada Bang Edis, carilah. Oke, silakan di mana? Ayat Quran mana yang bilang seperti itu? Carilah Bang Edis. Baik ketik aja ada, keluar nanti itu. Baitulah seorang mukmin itu adalah kolbumu. Saya lupa, saya pernah baca itu. Iya, tetapi yang jadi masalah, itu ayatnya ada di mana? Kalau itu ajaran Kristen, Bang. Bang Edis ketik aja, ada itu. Bang, di dalam Kristen itu bahkan ada lagunya loh, Bang. Ini lagunya enak sekali nih ya. Nih, ya. Lagunya seperti ini, lihat ya. Saya putarkan sedikit ya, Bang ya. Nih. Contohnya. Kedengeran nggak? Dengar. Coba kita ambil nadanya ya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk ini rapnya ya, nih rapnya ya, coba nih kita ke rapnya ya. Ya. Nih,
Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Benar Jadi tuh, itu Bang konsep, jadi itu konsepnya Kristen, Bang. Jadi bagaimana Ya, begini Bang Idris. sedikit Bang, ini biar saya tutup, biar saya close dulu poin saya. Begini, Nah. di sini maksud saya begini Bang, di mana hati manusia itu yang sesungguhnya adalah rumah Tuhan yang sejati. Makanya di dalam kekristenan itu ada istilah roh suci atau roh kudus, rohnya Tuhan. Jadi bukannya Tuhan yang maha besar itu langsung, maksudnya rohnya, roh yang daripada Tuhan itu tinggal di hati manusia. Jadi hati manusia itu jadi rumahnya. Nah, ketika Tuhan itu tinggal di hati manusia, maka manusia itu melakukan kehendak-kehendak Dia. Benar Bang Idris. Itu kan Seperti itu ibaratnya, yang saya sejati, juga- pengertian yang mendalam. Saya juga belajarnya di situ, belajar itu. Kalau sama saya kan belajarnya Islam di spiritual itu Bang Idris. Saya belajar itu. Tapi kan dalam Islam nggak begitu, Bang. Kalau dalam Islam rumahnya Allah itu di kota-kota. Ya udah saya bilang sama Bang Idris, bagi mereka yang mau memahami pasti akan begitu. Saya ibaratnya sedikit banyak memahami karena apa? Karena saya belajar, kan begitu. Sama apa yang saya katakan tadi, baitulah seorang mukmin itu adalah qalbumu. Kan udah saya bilang sama Bang Iya, Idris. masalahnya Sama itu tadi. ayat mana? Makanya saya belajar. Masalahnya itu ayatnya ada di mana gitu loh, Bang. Di Al-Quran Bang, Bang Idris ketik aja. Bang Idris kan punya jiwa, saya nggak ada, pasti ketemu. Oke, begini Bang. Nah. Kalau misalnya kita belajar agama Islam, makanya tadi tema saya itu kan Al-Quran memerintahkan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi yang menjadi kecelakaan besar, orang Islam tuh sekarang nggak percaya itu. Mereka percaya kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Benar, karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Nah, akhirnya apa? Gini Bang, ini akhirnya begini. Ada sebuah hadis. Di mana bunyinya begini, jika kamu sholat di Masjid Nabawi atau sholat di masjid ini, pahalanya 1000 kali sholat di tempat lain. Bang, emangnya beda gitu? Kalau Anda sholat di sini ketemu Tuhan, kalau sholat di sana nggak ketemu Tuhan. Kalau saya, kayak itu saya bilang Bang Idris, saya belajar beda Bang Idris. Saya belajar beda. Saya kalau pelajar saya di mana saja sholat bisa. Loh, masalahnya begini Bang. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, yang kepadanya umat muslim disuruh beriman, kata Ustadz loh. Kalau kata Quran kan yang beriman kepada kitab sebelumnya. Kalau kamu sholat di Masjid Nabawi, nanti pahalanya 1000 kali lebih banyak sholat tempat lain. Akhirnya apa? Akhirnya orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi. Ujung-ujungnya cuan mengalir Bang. Betul? Benar. Kenapa? Karena kalau kesana kan bagi yang mampu, bagi yang punya uang. Nah itu Ya. makanya saya bilang Bang, apakah agama Islam ini sudah ditunggangi oleh bisnis yang nyata? Nah, akhirnya apa? Banyak loket-loket bisnis umroh. Umroh Bang, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya di tempat lain. Ayo berangkat, ikut. Tapi bayar dulu. Ya. Apalagi lewat jalur khusus Bang. Lebih cuannya. Gitu. Ya makanya saya bilang, itu kan bagi mereka yang tidak mau belajar, tidak mau memahami, mereka ngikut-ngikut aja sebenarnya. Yang dikatakan yang di Mekah naik haji itu apa? Makanya di situ tuh tidak pernah diajarkan kepada mereka-mereka yang begitu. Jadi mereka memahami begitu. Tapi kalau mereka memahami, ya kan, baitulah seorang mukmin itu adalah qalbumu. Mereka tidak akan mengejar ke sana. Nih Bang, saya kasih gambar bagus ya nih. Ini gambar ini banyak yang bilang, kenapa kamu edit gambar Ka'bah kami?" Abdul, gambar ini tidak saya edit. Jika Anda mengklik di Google, bagaimana banjir di Mekah, itu sudah berkali-kali nggak habis-habis. Jadi sampai dipanggilin teknisi-teknisi dari luar negeri. Kalau orang Arab kan nggak sanggup Bang. Orang Arab kan teknologinya ya jualan kencing unta, ya kan? Nah, ini sampai dipanggilin teknisi-teknisi Jepang untuk membuat drainase di sekitar Masjidil Haram ini supaya apa? Supaya tempat ini tidak kena banjir terus. Nah, ini foto ini saya ambil bagaimana ketika banjir di Ka'bah ini. Orang katanya sampai tawaf sambilnya berenang. Tawafnya berenang. Ada ini, baca aja. Nah, sekarang Jadi begini. kalau banjir Bang Idris, Ka'bah nggak dibuka. Nah begini Bang, ini satu poin penting. Ketika saya membaca surat Al-Baqarah 125, ya, di dalam surat Al-Baqarah 125 ada janji Allah. Nah ini janji Allah ini. Apa janji Allah? Maka akan dibuat, saya bacakan saja ya. Saya bacakan Al-Baqarah 125. Teman-teman muslim boleh mengecek juga di situ ya. Al-Baqarah 125. Nih, saya bacakan kepada kalian. Di dalam surat Al-Baqarah 125.
Cek ya Al-Quran kalian, nanti disangkanya saya mengada-ada. Nih. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, sujud, ruku dan sujud. Nah, jadi di sini dikatakan ya, ada kata-kata kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ini garis bawah, tempat yang aman. Nah, ketika Baitullah menurut janjinya Allah tempat yang aman, tapi Bang, baca kejadian atau tragedi yang terjadi di sini, Bang. Anda bisa lihat tragedi yang terjadi di Ka'bah mulai dari injek-injekan. Banyak jemaah meninggal karena injak-injakan di situ. Bahkan kemarin seorang wanita mengupload videonya, mohon maaf Bang, dipegang kemaluannya di situ, Bang. Apakah itu menjadi tempat yang aman? Ya. Ya, saya lihat itu. Iya, makanya saya bilang, bagaimana mungkin Baitullah yang menurut janji Allah tempat yang aman ternyata malah langganan banjir. Ternyata orang injak-injakan perempuan di sana di zaman jamaah. Apa jangan-jangan bukan ini Baitullah yang dimaksud? Bang Edis? Nah, silakan. Boleh saya bantah Bang Edis? Silakan. Jadi memang benar Bang Edis, yang Bang Edis katakan tadi, bukan rumah itu yang Allah maksudkan dalam ayat itu. Jadi rumah yang Allah maksudkan itu yaitu kalbumu. Sholatlah kamu sampai ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim maksudnya itu kelas Bang Edis. Jadi ibaratnya kayak kelasnya lebih tinggi gitu loh. Oh, ini jadi tafsir bebas boleh. Dia sholat. Bukan tafsir bebas Bang Edis. Memang begitu Bang Edis. Kalau pemahamannya Bang Edis, makanya pemahamannya itu harus kita pelajari. Itulah yang dimaksud. Makasih Bang Tobias. Bukan berarti Quran itu menerangkan dengan tafsiran itu bisa kita maknai lagi. Berarti bukan rumah itu yang dimaksud, yaitu kolbumu. Itu rumah sejati. Berarti Anda setuju bahwa sebagian besar umat muslim telah mengikuti kesesatan? Pemahamannya salah. Karena apa? Karena mereka tidak belajar. Tidak belajar. Oke lah. Ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, Bang ya. Bang Syafri. Silakan Bang Edis. Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Syafri. Semoga malam Anda menyenangkan. Terima kasih. Bang Edis, jangan lupa cari itu ayat. Cari itu di Al-Quran yang saya bilang tadi. Baik, saya akan cari. Tapi masalahnya saya nggak ketemu ayat itu. Yang mengatakan di Al-Quran, baitulah seorang mukmin itu adalah kolbumu. Ada itu Bang Edis. Kalau nggak nanti saya ada itu dalam Al-Quran. Oke, saya turunkan ya. Buktikan aja cari. Oke, baik. Nanti saya cari. Mudah-mudahan ketemu. Tapi seingat saya nggak pernah ada. Oke, saya turunkan dulu Bang Syafri. Oke, terima kasih Bang Syafri. Ya, jadi gampang kok teman-teman ya. Kita itu janganlah berpikir secara jelimet ruwet gitu. Kita pikir sederhana saja. Menurut surat Al-Baqarah, dan kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Nih, Allah bilang dijadikan tempat yang aman Baitullah. Tapi ternyata Baitullah kebanjiran. Orang injek-injekan. Perempuan di sana katanya dilecehkan. Banyak kejadian begitu, banyak berulang-ulang. Coba baca kejadian-kejadian naas di Baitullah. Baca. Banyak sekali itu. Bahkan kalau Anda membuka riwayat tragedi haji, memakan banyak ribuan korban tewas dalam ritual haji. Bagaimana Anda bisa percaya? Yang salah ayat Quran atau memang lokasinya memang sebenarnya bukan ini? Itu menjadi pertanyaan besar. Nah, ketika saya bertanya begini, jangan dibilang penistaan. Saya pernah bilang begini. Kalau Anda buka Bible, karena saya Kristen ya, saya kasih sudut pandang nih. Di dalam Bible, Tuhan berfirman, ya, untuk mendirikan rumahnya itu di bukit, ya, di Gunung Moria, di Bukit Moria. Nah, namanya bukit itu tempatnya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Itu sama seperti ini. Makanya Tuhan di dalam Bible itu adalah Tuhan yang super cerdas. Tuhan di dalam Bible. Nah, saya nggak tahu Tuhannya dalam agama Islam. Tidak. Gini. Kalau Anda beli rumah, ini saya kasih tahu. Anda beli rumah, beli properti. Ketika Anda tidur di rumah yang Anda beli itu, Anda bangun pagi, Anda lihat di bawah kolong Anda udah air, nih seperti ini. Apa yang akan Anda katakan kepada pengembang? Apa yang Anda katakan kepada orang yang mengadakan rumah ini? Pasti Anda akan jengkel dan mengatakan, sungguh dungulah orang yang membuat rumah ini. Kenapa?
Kenapa? Karena bagaimana mungkin Anda membangun sebuah rumah tidak Anda prediksi, tidak Anda ukur. Apa yang terjadi di musim penghujan? Makanya saya pernah bilang, seorang tukang yang bahkan dia tidak sekolah saja, dia tidak akan membangun rumahnya di kubangan air. Karena itu akan merusak reputasi dia. Makanya kalau Anda mau bangun rumah, pasti tukang akan bilang, tolong ini ditimbun, diuruk. Supaya apa? Supaya lebih tinggi. Saya nggak mau bangun di cekungan. Nanti air ke situ, nama saya rusak. Tukang yang nggak sekolah saja tahu dia bahwa dia tidak akan mendirikan rumahnya di kubangan air. Nah, makanya di dalam Bible, rumah Tuhan itu dibangun di atas bukit, di Bukit Moria. Makanya rumah Tuhan di Bible itu nggak kebanjiran. Kan membuktikan mana yang Tuhan itu sederhana kok, mana yang Tuhan betulan. Walaupun di dalam Bible dikatakan, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apakah yang hendak engkau dirikan baginya? Tetapi supaya namaku disebut di sana, didirikan rumah Tuhan itu. Supaya namanya disebut di sana. Ya kan? Nah, rumah Tuhan di dalam Bible didirikan di atas Bukit Moria. Nah, rumah Tuhan di dalam Quran didirikan di tempat yang langganan banjir. Nah, makanya sebenarnya sekarang menjadi pertanyaan, yang mana yang Tuhan betulan? Kan sederhana kan, membuktikannya itu sederhana kok. Masa iya si Tuhan bangun rumahnya di tempat kubangan air? Nah, ternyata saya teliti. Di dalam Al-Quran, Baitullah itu di Makkah. Kok umat muslim bilang katanya di Makkah? Akhirnya mereka percaya Baitullah di sini, tempat yang langganan banjir. Teman-teman kalian kalau klik di Google, Ka'bah itu langganan banjir. Banjir terus. Berulang-ulang. Kalau nggak ada teknisi dipanggil dari luar negeri, ini udah tenggelam. Seperti zaman Muhammad. Zaman Muhammad udah tenggelam ini. Nanti kalau saya bilang begini panas, penista. Ya silakan. Dibilang katanya ngaco. Gimana, saya bukan ngaco. Itu yang saya katakan benar. Gak usah ditonton nanti murtad. Kalau kamu orang awam, ya kamu gak usah nonton. Tapi kalau kamu mau mengerti kebenaran, maka nontonlah. Gitu. Ya, nasi bebek. Selamat malam, nasi bebek. Halo? Des. Ya, kenapa kok gelap? Ya, silakan nyalakan kamera. Oke, baiklah ya, karena berisik kita turunkan ya. Karena berisik ya, mohon maaf ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kasih link ada Reski. Ya, Reski. Selamat malam. Oh, kabur. Ya, mungkin memang sudah argumen tak terpatahkan ya. Jadi orang mau naik pun dia udah gemeteran. Oke ya, kita iklan sejenak dulu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya. Berapologetika ya itu seperti makan buah si malakama ya. Ketika muslim mencerca iman kita ya, mereka mempertanyakan iman kita. Mereka ini bahkan yang terbaru nih ya. Ini Goldian nih. Si Goldian katanya bikin video, selamat memperingati hari kematian Tuhan. Tuhan kok mati katanya, sedangkan robnya dia mati. Jadi teman-teman, ketika kita menjawab muslim, kita itu teman-teman ibarat kata kaki kanan kita ada di penjara, kaki kiri kita ada di kuburan. Ya, menjawab mereka seperti itu. Dijawab salah kena penjara. Nggak dijawab mereka semakin menjadi. Nah, makanya teman-teman ya, saya meninggalkan apa yang saya punya, saya tinggalkan kediaman saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kenyamanan saya supaya saya bisa bersuara, teman-teman. Saya bisa bersuara menjawab orang-orang Islam ini. Nah, teman-teman sekalian, makanya teman-teman ya dari sini ya saya bersuara, tetapi teman-teman dari sini itu kita perlu tempat. Kita perlu naungan di sini. Karena kalau kita tidak punya tempat di sini teman-teman, kita itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, teman-teman. Makanya teman-teman, walaupun saya ada sebagian uang saya ya sebagian, tetapi itu tidak cukup di sini ya teman-teman ya untuk mengadakan tempat untuk berapologet seperti ini. Makanya teman-teman saya meminta atau menggalang dari teman-teman sekalian untuk membantu mensupport pendirian tempat ya teman-teman ya, tempat untuk berapologet. Makanya saya kasih nama ini Rumah Apologet. Jadi teman-teman bisa support saya di sini teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya, yang mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support saya di sini. Kolekte begitulah ya.
bahasa sederhananya. Nah, kepada teman-teman juga yang sedang nonton live di YouTube, ya, ada link YouTube di tulisan berjalan itu sama dengan nomor ini sama, ya. Dan kepada teman-teman yang ada di US, teman-teman bisa Zelle juga, ya. Kepada teman-teman yang sudah mensupport, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, target kita ya teman-teman ya, akhir tahun ini sudah berdirilah Rumah Apologet ini. Ya, terutama kepada teman-teman yang sudah mengikuti Edis TV, sudah lama ngikutin Edis TV, bahkan kalau siaran, kalau nggak siaran ditanya terus, Bang, kok nggak siaran, Bang? Tapi kalau suruh support teman-teman, besok ya Bang ya. Nah, itu banyak juga yang kayak begitu teman-teman, karena maunya nonton saja. Kalau suruh supportnya, besok Bang. Gini teman-teman, saya itu teman-teman, di negeri Konoha, saya itu, bagi teman-teman yang kenal saya, karena yang nonton di sini itu banyak yang kenal saya pasti. Saya tidak kekurangan apa-apa. Ya, hidup saya itu berkecukupan gitu. Ya. Nah, tetapi itu saya tinggalkan teman-teman. Saya tinggalkan, kenyamanan saya itu saya tinggalkan. Ya. Nah, sekarang ini posisinya saya itu teman-teman sedang dicari-cari oleh mereka. Ya kan? Intinya saya itu dipersekusi oleh mereka sehingga saya akhirnya menghindar ke sebuah tempat yang aman seperti itu. Nah, di tempat yang aman ini kita tidak punya tempat naungan, tidak punya tempat tinggal, teman-teman. Jadi makanya kalaupun uang saya itu saya belikan di sini semacam tanah gitu ya atau tempat ala kadarnya itu tidak sanggup. Ya, karena di sini itu mahal. Makanya teman-teman, kekurangannya itu saya galang dari teman-teman sekalian di sini ya. Mudah-mudahan lah akhir tahun ini sudah tergalang, teman-teman, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali tentang bagaimana ya sesungguhnya Al-Quran itu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi sayang teman-teman ya, kaum muslimin kalau disuruh beriman kepada Injil, kepada Taurat, mereka langsung alergi. Seperti itu ya, karena mereka kebanyakan makan doktrin dari ulama ustadz-ustadznya. Coba bilang sama ustadz kalian, Pak Ustadz, bukankah kita disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Apa jawaban mereka nanti? Sebagian ya puji Tuhan, sebagian dari muslim-muslim yang naik tadi, mereka setuju dengan kita. Ya, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada Kang Asep lagi. Wah, ini Kang Asep yang kemarin. Ya. Ya, selamat malam Kang Asep. Yo, selamat malam. Saha ngarana? Kang Asep. Kang Asep, oke. Oke. Ini Kang Asep yang kemarin bukan? Iya, yang langsung Anda. Kok berubah langsung sekarang sudah jadi lemas begini? Oh, Kemarin berubah. semangat 45 sekarang sudah lemas. Iya, itu agak malam dikit. Ya, gimana Kang Asep? Siap. Apa pertanyaannya ini? Iya Kang Asep, ya sebagai orang yang telah mempelajari agama Islam selama 13 tahun, saya ini menyuarakan kepada Kang Asep dan seluruh umat muslim yang lain. Supaya apa? Supaya disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Oke, betul. Iya, tapi kenapa umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya? Karena di dalam Al-Quran itu semua kitab-kitab itu terkumpul di dalam Al-Quran. Nah kan? Oke, baik. Oke, jadi semua sudah terkumpul di dalam Al-Quran. Saya ikuti narasinya. Ya, betul. Artinya Al-Quran sempurna. Lengkap. Yang menyempurnakan, iya. Menjelaskan yang segala sesuatu. Iya, sesuatu dijelaskan semuanya. Artinya itu ketika yang benar. Sebentar Kang Asep pelan-pelan. Artinya boleh. Artinya ketika seorang muslim hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, maka dia akan selamat, betul? Berarti tidak perlu kitab-kitab yang lainnya. Iya, betul. Tidak perlu hadis, betul? Hadis mah harus. Betul. Wah, kan Hadis mah harus tuh. Hadis Gimana ini? Hadis itu kan kalam Rasulullah. Tadi bilang katanya cukup Al-Quran. Semua sudah terangkum di dalam Al-Quran. Sekarang nggak cukup Al-Quran. Maksudnya sungguh itu berputar-putar yang nyata. Kita enggak, dengar dulu atuh sayang. Jangan sayang-sayangan ya. Ya sayang-sayangan dong. Kalau Ngeri. kasih sayang. Begini Kang Asep, dengar Kang Asep. Tadi Kang Asep bilang bahwasanya semua itu sudah terangkum di dalam Al-Quran, betul? Ya, itu semua kitab. Ya, semua kitab sudah terangkum dalam Al-Quran. Injil, Zabur. Sudah terangkum dalam Al-Quran. Udah, ada yang baik. Sekarang segini Kang Asep. Apa gunanya umat muslim berkitan? Menurut kitab Al-Quran. Kata saya juga udah dibilang kemarin kan berkitan.
ya itu berhitan karena ini Quran itu menyempurnakan semua, ya kan? Kang Asep, tadi Kang Asep bilang inti dari Injil, Taurat sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Sudah masuk di dalam Sudah masuk dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran sanggup menjelaskan kegunaan atau asal usul sunat, betul? Iya, betul. Oke, coba di ayat Quran mana ada kata berkhitan? Ada ayat berkhitan, tapi tidak disebutkan berkhitannya ya. Nah, ada ayat berkhitan tapi tidak disebutkan. Maksudnya begini, Bang. Gini. Saya itu, Kang Asep, saya sudah membaca Al-Quran itu lebih daripada 100 kali khatam. Iya, Dari betul. Al-Fatihah sampai Anas. Balik Iya, lagi ke betul, Al-Fatihah. Bahkan saya bilang, saya berani, saya yakin tidak ada umat Islam di bawah kolong langit ini yang lebih banyak baca Quran daripada saya. Nggak ada satupun. Iya, betul. Bisa saja. Makanya saya bilang, di dalam Quran tidak ada kata khitan. Berkhitan Iya, pun nggak ada dalam Quran. Betul. Terus kenapa Anda nekat mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu? Kan di surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 dan Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang berkata, maka ikutilah milah Ibrahim. Betul? Iya, betul. So, oke, sekarang begini. Apakah menurut Al-Quran Ibrahim itu berkhitan? Iya. Oke, kalau ada ayat dalam Al-Quran mengatakan Ibrahim berkhitan, saya lompat dari Monas. Tapi kalau tidak ada, sebentar. Kalau tidak ada, tolong Anda akui bahwa Anda sudah memfitnah Al-Quran. Bagaimana? Enggak memfitnah Al-Quran. Ya sudah, Anda mengatakan bahwa dalam Al-Quran. Sebentar, kok apakah Cecep? Baca dulu. Kang Asep, dengar. Anda mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran Ibrahim bersunat, betul? Kenapa Anda fitnah? Bukan fitnah. Tenang aja dulu. Oke, coba silakan. Di Quran mana Ibrahim berkhitan? Kan milati Ibrahim, ya kan? Milati Ibrahim itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, itu ada 10. Ya. Iya, tapi di Quran mana? Itu di Al-Quran. Di Quran mana? Gini aja, tunjuk aja ayatnya bahwa Ibrahim itu berkhitan dalam Quran. Aduh, 100. Ya. Aduh, berat yang nyata ini teman-teman ya. Enggak nyata. Aduh, difitnah lagi Al-Quran katanya Ibrahim sunat, padahal di dalam Quran tidak disebut Ibrahim sunat. Di Quran mana Ibrahim sunat? Iya, itu pertanyaan itu tuh. Sebentar dulu ya. Kenapa umat Islam suka memfitnah? Wa idibtala Ibrahim bikalimatin, ya kan? Apa artinya? Artinya tatkala Allah memberikan ujian atau kitab ya yang ditulis dalam kitab, yaitu dilaksanakanlah oleh Nabi Ibrahim. Itu perintah Tuhan. Dilaksanakan. Pertama, haji. 2. Nggak, ayatnya mana? Ayatnya baca. Saya cek dulu ayatnya berapa. Coba di mana biar saya baca. Kalau orang Islam kalian suka mengedit-ngedit Al-Quran, suka menambah-nambahi, suka merubah-rubah. Makanya Katanya sudah begitu jelas susunannya, masih dirubah, diprintir, ditafsir, diputar-putar, dijilat, dicelupin. Mana coba ayat berapa? Al-Baqarah berapa? Biar saya bacakan. Susunan dari Allah katanya sudah sempurna, dirubah, ditambahin. Al-Baqarah 100? Bukan ditambahin. Al-Baqarah 100 berapa? 123 ya, Pastor. Oke, Al-Baqarah 123. Bukan, enggak. Waduh, mana ya? Wa idibtala Ibrahim. Aduh. Wah, kan barusan katanya, berarti barusan ngarang ayat ya. Aduh, berat. Iya. Sulit sekali memang saudara ini, sulit. Sebentar. Waduh, oke lah, baik, cari dulu dah. Nah, nanti kalau udah ketemu bisa lagi. Udah ini. Berapa? Udah ketemu. Berapa? Udah ketemu. 125. Iya. 125 ada kan di situ? Al-Baqarah 100. Katanya udah ketemu. Gimana sih? Udah ketemu belum? Oke, 125. Saya bacakan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itkaf, dan yang ruku, dan yang sujud. Mana di sini Ibrahim sunat? Enggak, bukan masalah itu ya, sunat, masalah sunat ya. Masalah sunat itu kan di suhufnya Ibrahim dikatakan. Tadi saya tanya di Quran atau di mana?
Ya di Quran itu di Quran. Iya, mana di Quran Ibrahim Sunnah? Itu suruhan menyuruh, Allah menyuruh kan dengan kitab-kitab. Ayatnya mana di Quran? Ya Ibrahim, laksanakanlah kitan mana? Oh, ada seperti itu mah. Bukan begitu dong. Masalah di Quran itu harus pakai ilmu nahu, sorof. Oh, harus pakai ilmu dalam, kontrol dulu. balaghah. Ya kan? Harus ada tata bahasanya. Maaf, tata gini. bahasanya. Gini Maksudnya ya. yang dikatakan seperti itu, maksud yang dikatakan seperti itu, tapi ya kan? Ini makanya saya bilang berat ini. Begini. Maknanya milati Ibrahim itu yang diwajibkan oleh Allah itu yaitu berhaji, berkhitan, ya kan? Tuh, berkhitan, berkurban. Baik. Nah, Baik, itu tapi ayatnya nggak ada. Itu Anda karang sendiri. Gini. Ibrahim. Mana ayatnya, Asep? Dari tadi disuruh nunjuk ayatnya malah ngarang sendiri. Bukan ngarang sendiri. Mereka ini tidak percaya bahwa Al-Quran. Makanya saya bilang teman-teman, saya percaya bahwa Al-Quran yang sekarang ini sebenarnya bukan Al-Quran yang asli. Nih, Ya. ini Enggak. sebentar, coba nih. Coba Anda bacakan dulu ini. Coba sebentar, Kang Asep. Coba tolong bacakan yang ada di layar, coba, tolong. Apa bacanya, coba? Coba baca. Enggak kelihatan. Oh loh, pantesan saja tidak pernah bisa melihat kebenaran. Saya bacakan? Mau saya yang bacakan? Bacalah. Oke, baik, saya bacakan ya, biar badan saya tidak menutup, saya balik kamera saya. Nih, Oke. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitab inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun secara rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ini maha teliti, maha bijaksana. Berarti Al-Quran teliti nggak? Teliti dong. Lengkap nggak? Lengkap. Disusun rapi nggak? Rapi. Kenapa Anda malah bingung? Kenapa Anda tidak percaya? Percaya kepada apa? Oke, coba tunjuk ayatnya di mana Ibrahim sunat. Ini mah ya. Ini ya. Waduh. Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atahunna. Tuh kan? Artinya? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Berarti kan bukan dia aja ya. Terusnya kan ke bawahnya mintanya dia Ibrahim itu kepada anak cucuku. Berarti anak cucu ini siapa tuh? Ya terus mana sunatnya mana? Sunatnya ya. Nah, katanya nih, barusan Nggak dibilang disebutkan. Allah maha teliti. Apakah sunatnya ketinggalan? Di mana ayat tentang sunatnya? Kan sunat bukan diterangkan ini. Yang 4 ini diterangkan dengan hadis. Oh, Yaitu Rasulullah oke, berarti makanya saya bilang nih, ini bukti yang nyata bahwasanya umat muslim percaya bahwa kitab yang menerangkan bukan Al-Qur'an tapi hadis, betul. Al-Quran dan diterangkan, diterjemahkan Oke, berarti lagi. kitab yang memberi penjelasan kitab hadis, betul. Bukan kitab Nah, hadis. kan gimana? Bukan kitab hadis, goblok. Katanya diterangkan oleh hadis. Berarti kitab yang menerangkan apa? Yang hadis itu Rasulullah yang berbicara. Gini aja, gini. Rasulullah. Kitab yang menerangkan A Al-Qur'an B hadis. Ini ya. Kalau Al-Quran, Kang Asep, saya minta jawaban yang tegas nih, Kang Asep. Iya, Al-Quran. Nih, ini sebentar. Ini ada ujian masuk surga. Sebentar. Ini ujian masuk surga. Gimana? Kitab apakah yang memberi penjelasan, yang dijelaskan secara rinci, yang dari maha teliti? A. Al-Qur'an. Jelas Al-Quran lah kalau Al-Quran. Tapi kenapa Anda barusan mengatakan bahwa yang menerangkan menjelaskan hadis? Begini Bang. Waduh, berat. Begini, dengar dulu. Makanya saya bilang teman-teman, maksud. mereka ini tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Siapa bilang? Mereka Itu ini adalah sudah pegangan termakan hadis. oleh apa namanya? Doktrin yang diterima oleh para ulamanya. Hadis Al-Quran ini teman-teman harus dijelaskan oleh hadis. Makanya baca kitab hadis ini dijual di toko sebelah biar laris jualan kitab. Bahaya ini. Ujung-ujungnya bisnis kita. Begini ya. Ya, semuanya juga pasti beli lah. Kalau mau beli mah beli aja. Loh, Kita bukankah beli. menurut Al-Quran kitab yang lengkap yang dijelaskan secara terperinci adalah Al-Quran? Iya jelas. Kenapa Anda tidak percaya bahwa kitab ini menjelaskan secara terperinci? Iya, saya jelaskan itu. Ya sudah, di mana begini, bahwa Ibrahim kalau sunat di situ? seandainya kan di sini, ya alat di sunat itu ya ini di Ibtala Ibrahim kan Ibrahim itu diuji dengan itu tuh.
Kamu ini penafsirannya, kamu makan cuman Penafsiran. Oke, sekarang saya tanya. Kamu hanya berkeduaan, tidak ditafsirkan. Apakah Al-Quran perlu ditafsir? Gini, Kang Asep. Gini, dengar. Apakah Al-Quran perlu ditafsir? Ditafsir oleh Rasulullah. Rasulullah yang Oke, mana ayatnya bahwa Al-Quran perlu ditafsir? Ayat apanya maksudnya? Yang menerangkan Al-Quran itu adalah Rasulullah. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayat apa? Bahwa Al-Quran itu harus diterangkan oleh Rasulullah. Mana ayatnya? Iya kan dia dijelaskan oleh Rasulullah, kan kita diituin kan, dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Justru Al-Quran yang menjelaskan kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada Muhammad, malah Muhammad yang menjelaskan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Betul. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada umatnya. Dan diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Dengan berarti Al-Quran kurang jelas? Muhammad. Berarti Al-Quran kurang jelas? Jelas. Oh jelas, tapi perlu dijelaskan lagi gimana sih? Dijelaskannya oleh Rasulullah. Apakah Quran kurang jelas sehingga perlu dijelaskan? Jelas, udah jelas. Oke, sekarang saya tanya, apakah Ibrahim sunat di dalam Al-Quran? Ya ini ayatnya ibtalah. Ayat itu berbunyi, ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Iya, betul diuji. Mana di situ dia sunat? Diuji. Iya, mana di situ dia sunat? Diuji dengan menyembelih anaknya, ya kan? Dia di mana di situ sunat? Iya, ini di sini sunat itu termasuknya di ayat ini. Aduh, makanya saya bilang, dan mereka inilah suatu kaum yang menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada. Dan apakah itu kaum yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Mereka itu tiada lain bukanlah tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah itu tukang sulap dan tukang sihir? Yaitu mereka yang mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika yang tidak ada menjadi ada, diada-adakan. Itulah tukang sulap dan tukang sihir. Memang ayatnya juga begini. Ada juga di Al-Baqarah tuh. Menambah-nambahkan yang tidak ada menjadi ada. Tulijul laila fin nahari wa tulijul laila Aduh, berat ini mereka di teman-teman, ya kan? Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara. Oke lah Kang Asep, gini. Rijal hayya minal maiti. Begini Kang Asep. Maita minal hayy. Ayo kamu. Ngomong Kang Asep, begini dengarkan. Dengan air saya tunggu Anda untuk membawa dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan Ibrahim bersunat. Nggak usah Ibrahim sunat lah, kata sunat atau kata kitan. Kalau muncul kata kitan di dalam Al-Quran, saya lompat dari Monas. Kalau kata kitan itu muncul dalam Al-Quran, mau muncul aja kagak, sekali aja kagak. Benar. Kalau yang dikatakan seperti itu memang tidak dimunculkannya nih. Berarti Al-Quran tidak rinci, betul? Bukan masalah tidak rinci, karena Al-Quran itu kan tidak menyebutkan, berarti tidak rinci, betul? Loh, itu sunat termasuk. Coba. Berat memang. Gini aja dah, Kang Asep. Gini, Kang Asep. Ini terakhir nih, Kang Asep. Gini. Enggak lah. Gini, Kang Asep. Ayo. Ketika Muhammad merasa ragu-ragu tentang ayat yang diwahyukan kepadanya, kepada siapa Muhammad disuruh? Mau saya tunjukkan ayatnya jika kamu ragu-ragu? Mau saya tunjukkan ayatnya? Coba, ayo. Coba buka surat Yunus. Boleh. Baik, nih. Surat Yunus ayat berapa? Nih. Yunus. Bentar ya. Bukakan Quran surat Yunus ayat yang ke-94. 94. Ya. Oke. Sudah ketemu? Apa dikatakan di situ? Maka jika engkau wahai Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan kalau ragu disuruh kemana? Kali engkau termasuk orang yang ragu. Kalau ragu disuruh kemana? Apanya? Kalau ragu disuruh nanya kemana? Meninggal dunia. Kalau ragu disuruh nanya kemana? Yang membaca kitab sebelumnya.
Jadi rujukan Al-Quran itu adalah kitab-kitab sebelumnya, betul? Iya, betul. Tapi Iya, yang benar. tapi masalahnya Tapi kalian yang malah benar. beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya, Itulah karena yang kami menjadikan diajar- kalian Iya. sampai sekarang terkesan seperti beo. Enggak. Segini, ya kan? Karena kami itu disuruh punya iman. Beriman itu aman tu billahi wa malaikatihi. Di mana wa itu ayatnya? kutubihi. Di mana ayatnya? Hah? Nah kan mereka ini ngarang-ngarang ayat sendiri. Begini, Ayat nih, begini bener Kang ya? Asep, Begini, sebentar, Kang Asep. rukun iman, Menurut rukun ayat iman itu, nih. Kang Asep, Rukun iman. menurut ayat itu, Muhammad kalau ragu-ragu suruh nanya kitab hadis apa suruh menanya kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya. Nah, berarti mana Betul. lebih berotoritas? Kitab-kitab sebelumnya atau hadis? Betul. Tapi ya. tapi, Kalau ragu-ragu Karena disuruh kita di nanya sini, kepada kita kitab ini- sebelumnya. maksud Tapi itu bukan ternyata bertanya ke pendeta, mereka suruh bertanya malas. ke pendeta. Bukan bertanya ke pendeta. Ya udah, sekarang saya tanya Biar kitab-kitab adil. sebelumnya itu apa? Kitab-kitab sebelumnya Ya, apa? Ya, kata saya Injil, Jabur, Taurat. Injil, Jabur. Sekarang saya tanya, Taurat. berarti umat Taurat. Muslim wajib tidak beriman kepada kitab Injil? Wajib. Kenapa sekarang umat Islam anti kepada kitab Injil? Siapa yang Kenapa anti? umat Islam sekarang alergi kepada kitab Injil? Kenapa? Siapa? Tanya aja Kan coba. saya tidak. Kenapa deh? Karena Ketika itu saya begini, membukakan punya Injil tanda kepada iman kamu, nih. Rukun jangan iman. dekat-dekat Rukun kitab iman. Injil nanti murtad. Rukun iman. Rukun iman. Gimana kalian Iman ini saya itu. disuruh beriman kepada Injil Dengar tapi dulu. malah ketakutan baca Injil? Ya Injil, yang Injil sekarang beda tuh. Tuh kan, mulai kan. Tuh. Ini Injil. ciri-ciri Kan dengar. gini, Ciri-ciri dengar. takut kepada Injil adalah mengatakan Injil sekarang dipalsukan. Bukan masalah dipalsukan. begini Ini ya. sebuah propaganda, dengar. Ini Freemason, ini dengar. Ini Enggak, Freemason. enggak, Dengar. enggak. Ini Saya bilang adalah ulah-ulah elit global, bukan elit global, elit Enggak, muslim. enggak. Ini Bukan adalah begitu. ulah-ulah elit muslim. Coba saya beri Ulah-ulah. kesempatan. Dengar dulu. Menerangkan Dengar. rukun iman saya. Dengar, iman dengar. saya, Ini iman saya kasih tahu. Iman saya. Ini Islam. adalah ulah-ulah Iman saya. para Dengar, elit-elit dengar. muslim, ulah-ulah Jadi- Freemason untuk Enggak. mengatakan bahwa Injil dipalsukan supaya apa? Supaya bukan umat begitu. jangan pegang-pegang Injil. Bukan begitu. Ini Saya juga konspirasi, dengar. Ini juga konspirasi global para petinggi-petinggi Islam. Dengar Supaya dulu, apa? dengar dulu, dengar Mari dulu. umat Karena ini amantu kita billahi jauhkan wa dari malaikatihi Injil. wa kutubihi Karena kalau mereka memegang-megang wa rusulihi. Injil, ini akan berat ini saudara-saudara. Maksudnya gini nih, kalau iman kami, ya kan? Akan ada rukun Islam, ada rukun iman, ya kan? Kalau orang Islam, berarti kan itu harus syahadat, sholat, ya kan? Sholat, puasa. Ya, zakat, fokus kepada kitab naik sebelumnya haji. dulu. Beriman kepada Injil, betul? Iya, itu. Iman Injil, kepada iman kepada Injil. Kenapa? atau Jabut, Kenapa atau saudara-saudara begini. Muslim sekarang tidak mau baca Injil? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iya, sekarang kenapa umat Muslim tidak mau beriman kepada Injil? Ya kan? Iya, kenapa Kalau umat Muslim saya- tidak mau beriman saya kepada Injil? itu- Kang Asep. Siapa bilang? Buktinya nggak ada Injil di rumah orang Islam. Dengar, Kang Asep, dengar nih, dengar. Kang Asep, dengar dulu. Ketika saya bertamu, dengar. Ketika saya berkunjung ke rumah teman-teman saya yang Muslim, saya lihat ada kitab-kitab. Saya lihat Sahih Bukhari, jilid 1, Sahih Muslim, jilid 2, jilid 3, kitab fikih, kitab tuntunan sholat, kitab ini. Tidak ada satupun Injil di dalamnya. Loh, di mana kitab Injilmu di mana? Setiap saya main ke rumah Muslim, yang ada kitab karangan ulama, di mana ulama satu sama lain cakar-cakaran. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, cakar-cakaran. Ada yang bilang takbiratul ikramnya segini, ada yang bilang segini, ada yang bilang di depan begini. Aduh, makanya kata Muhammad, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 golongan masuk neraka semua, betul? Umat Nasrani pun juga akan terpecah menjadi Justru kitab yang disuruh beriman kepadanya hilang dari rumah orang Islam. Makanya cita-cita besar saya apa? Supaya apa? Supaya di rumah orang-orang Muslim di dalamnya terdapat Injil, tapi malah dikeluarkan dari rumah orang Muslim. Kalian ini adalah orang-orang yang karena nekat. di dalam Al-Quran itu sudah tercantum. Nah, ini mulai berakrobat dia berubah Al-Quran. Coba kamu katanya Kang Asep dah. kamu Kita kasih kesempatan dulu Muslim yang lain. Ini Kang Asep nih ngarang bebas terus. Bagaimana? Ngarang bebas. Billahi wa malaikati wa kutubi wa Udah, turun dulu. rasulihi wal yaumil akhir. Nih, yel terus. Nah.
percaya teman-teman, tidak percaya. Coba teman-teman, di antara kalian pasti banyak yang punya teman-teman muslim, main ke rumahnya. Adakah di situ kitab Injil di rumahnya? Kagak ada. Padahal kitab itu masuk ke dalam rukun iman mereka. Masuk itu, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Ya, salah satunya adalah Injil. Makanya saya bikin tema. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari
manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.